Selamat datang di Kisah Mencekam, tempat di mana setiap cerita datang untuk memukau keberanianmu. Di sini, kita akan menyelami kisah-kisah horor yang tak hanya menakutkan, tapi juga penuh misteri dan keanehan yang sulit dijelaskan. Siapkan dirimu, matikan lampu, dan dengarkan dengan penuh perhatian. Karena kegelapan yang akan kita masuki tak pernah sama seperti yang kamu bayangkan. Jangan lupa, jika kamu suka dengan cerita yang membuat jantung berdebar dan bulu kuduk merinding, tekan tombol berlangganan dan ikuti perjalanan horormu bersama kami. Terima kasih. Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi hutan lebat, hidup seorang pemuda bernama Jaka. Desa itu terkenal sepi dan penuh misteri, dengan penduduk yang jarang sekali keluar rumah setelah matahari terbenam. Menurut cerita orang tua desa, setiap malam purnama ada sesuatu yang muncul di hutan, sesuatu yang tak pernah bisa dijelaskan dengan kata-kata. Mereka menyebutnya pocong gosong. Pada suatu malam, Jaka yang penasaran memutuskan untuk menyelidiki kebenaran cerita itu. Ia mendengar dari seorang nenek tua bahwa pocong gosong adalah arwah seseorang yang meninggal dalam keadaan tidak wajar. Konon, tubuhnya dibakar dalam api, tetapi jiwa yang terperangkap tidak bisa tenang, sehingga ia berkeliaran dengan penampilan mengerikan. Tubuh gosong dengan kain kafan yang hangus, bergerak lambat seperti pocong. Dengan berbekal senter dan tekad, Jaka berjalan menuju hutan, meskipun perasaan takut mulai menggelayuti hatinya. Setiap langkahnya terasa semakin berat, seakan hutan itu sendiri menahannya untuk tidak melangkah lebih jauh. Ia menepis perasaan aneh itu dan terus melangkah. Tidak lama kemudian, ia tiba di sebuah kuburan lama yang tersembunyi di balik semak-semak. Tiba-tiba, angin malam berhembus kencang dan suara-suara aneh terdengar dari kejauhan. Tanpa disadari, Jaka sudah berada tepat di hadapan sebuah sosok yang tampak tak manusiawi. Di depan matanya, berdiri seorang makhluk dengan tubuh gosong. Wajahnya tertutup kain kafan yang menghitam. Hanya terlihat dua bola mata yang bersinar merah dari balik kain itu. Makhluk itu bergerak perlahan, menyerupai pocong, namun tubuhnya penuh dengan bekas luka bakar yang mengerikan. Bau busuk terbawa angin dan tanah di sekitar tempat itu terasa panas seperti bara api. Jaka hampir tak bisa bergerak, matanya terbelalak saat makhluk itu mulai mendekat. Ia bisa mendengar suara terengah-engah dari dalam kain kafan yang hangus itu. Suara seperti tangisan seorang yang terperangkap dalam penderitaan. Jaka tahu, ia tidak bisa lari. Rasa takut yang begitu dalam membuat kakinya terasa seperti teranam. Namun sebelum ia sempat meraih Jaka, suara keras seperti petir terdengar, dan pocong gosong itu berhenti sejenak, seolah terhenti oleh sesuatu yang tak tampak. Tiba-tiba, dengan secepat kilat, makhluk itu menghilang ke dalam kegelapan hutan, meninggalkan rasa dingin yang menusuk dan bau busuk yang mengambang. Jaka akhirnya bisa bergerak. Tubuhnya gemetar ketakutan. Ia lari terbirit-birit kembali ke desa dan tidak pernah lagi menginjakkan kaki ke hutan itu. Namun, sejak malam itu, Jaka sering terbangun dengan perasaan tercekik, dan kadang dalam mimpinya ia melihat sosok pocong gosong yang perlahan-lahan mendekatinya, seolah-olah menunggunya untuk menyelesaikan apa yang belum selesai di dunia ini. Setiap malam purnama, cerita tentang pocong gosong kembali terdengar, dan orang-orang desa mulai mempercayai bahwa arwah yang terbakar itu tidak akan pernah tenang. Mereka tahu, selama ada yang berani mengganggu kuburan di hutan itu, pocong gosong akan terus mencari mereka tanpa ampun. Dan bagi Jaka, hutan itu akan selamanya menjadi tempat yang mengerikan. Tempat di mana kematian dan penderitaan bergabung menjadi satu, mengintai setiap jiwa yang berani mendekatinya. Minggu-minggu berlalu setelah kejadian mengerikan di hutan. Jaka yang kini terperangkap dalam rasa takut yang terus menghantuinya, berusaha melupakan peristiwa itu. Namun, rasa cemas tidak bisa dihindari. Setiap kali malam datang,
ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Terlebih ketika bulan purnama tiba, pikirannya selalu kembali ke hutan dan makhluk mengerikan yang ia temui. Suatu malam, setelah bertahun-tahun mencoba melupakan, Jaka dipanggil oleh seorang tetua desa, Pak Slamet, yang diketahui memiliki pengetahuan tentang hal-hal mistis. Pak Slamet memberitahunya bahwa pocong gosong yang Jaka lihat bukanlah sosok biasa. Itu bukan hanya arwah yang tersesat, ujar Pak Slamet dengan suara parau. Pocong gosong adalah penjaga gerbang antara dunia ini dan dunia arwah. Ia adalah makhluk yang ditugaskan untuk melindungi keseimbangan alam. Jaka terkejut mendengar penjelasan itu. Tapi, apa maksudnya? Tanya Jaka dengan suara bergetar. Pak Slamet menghela napas panjang. Beberapa tahun lalu, seseorang dari desa kita pernah melakukan sesuatu yang terlarang. Mereka membakar tubuhnya sendiri dengan harapan mendapatkan kekuatan gaib. Tapi sesuatu yang salah terjadi. Tubuhnya tidak bisa dikendalikan dan jiwa yang terperangkap menjadi pocong gosong. Ia mengembara di hutan mencari korban, jiwa yang bisa menggantikannya agar bisa bebas dari penderitaannya. Jaka terdiam. Semua perasaan takutnya kembali datang. Lalu apa yang harus saya lakukan, Pak? Tanya Jaka, merasa terjebak dalam masalah yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Pak Slamet menatap Jaka dengan serius. Ada cara untuk menghentikannya. Kamu harus mengunjungi kuburan lama di hutan itu dan melakukan ritual untuk membebaskan arwahnya. Tapi kamu harus melakukannya sebelum pocong gosong itu menemukanmu dan membawa kamu ke dunia arwahnya. Karena jika ia berhasil, maka kamu akan menjadi penjaga gerbang selanjutnya. Jaka merasa ketakutan yang mendalam, namun ia tahu tidak ada pilihan lain. Malam itu juga ia memutuskan untuk kembali ke hutan. Meskipun ada rasa yang semakin berceda yang diberikan oleh Pak Slamet, sebatang dupa, beberapa lembar daun-daun tertentu, dan doa-doa kuno, Jaka bergegas menuju hutan. Malam itu, bulan purnama bersinar begitu terang, memberi sedikit penerangan di tengah kegelapan. Suara hutan yang biasanya tenang kini terdengar seperti bisikan aneh yang membuat bulu kuduk Jaka meremang. Sesampainya di kuburan lama, Jaka merasa tubuhnya kaku, seolah hutan itu menahan setiap langkahnya. Ketika ia menghadap ke kuburan yang sudah lama ditinggalkan, ia melihat sesuatu yang mengerikan. Pocong gosong itu muncul lagi, kali ini lebih dekat. Wajahnya yang terbakar dan tubuhnya yang hangus terlihat lebih nyata, lebih mengerikan daripada yang ia ingat. Dengan suara serak, pocong gosong itu mulai berbicara. Kau datang untuk menggantikan aku, atau kau datang untuk mengakhiri penderitaanku? Suaranya terdengar penuh dengan keputusasaan dan amarah, seolah seluruh dunia ini telah mengkhianatinya. Jaka menelan ludah dan mengingatkan dirinya untuk tidak takut. Ia mulai melantunkan doa yang diberikan Pak Slamet sambil menyalakan dupa. Awan gelap di atas kepalanya berputar-putar dan angin bertiup kencang, seolah alam semesta bereaksi terhadap upaya Jaka. Pocong gosong itu bergerak maju, semakin dekat, dan tiba-tiba, dengan kekuatan yang luar biasa, sosok itu melompat ke arah Jaka. Namun, tepat pada saat itu, Jaka melemparkan beberapa daun ke api dupa, dan asap yang keluar dari dupa membentuk pola aneh di udara. Sosok pocong gosong berhenti, wajahnya berubah menjadi ekspresi penuh kesakitan, seolah jiwa yang terperangkap itu akhirnya menyadari apa yang harus dilakukan. Dalam sekejap, pocong gosong itu terangkat ke udara, tubuhnya terbakar lebih parah, dan dengan teriakan yang memecah keheningan malam, sosok itu menghilang dalam nyala api yang membakar seluruh tubuhnya hingga habis. Angin yang tadinya kencang tiba-tiba mereda, dan suasana menjadi tenang. Jaka terjatuh ke tanah, napasnya tersengal-sengal. Ia merasa seperti baru saja mengalahkan sesuatu yang sangat besar. Namun, sebelum ia sempat bernafas lega, terdengar suara pelan dari belakangnya, suara langkah kaki yang datang dari dalam hutan. Jaka menoleh
dan di kejauhan terlihat sosok lain, bukan pocong gosong, tetapi sebuah bayangan yang bergerak cepat di antara pepohonan. Seseorang atau sesuatu yang tampak sangat familiar, namun Jaka tidak bisa mengingat siapa atau apa itu. Ketika bayangan itu semakin dekat, Jaka merasa bahwa meskipun pocong gosong telah hilang, ada sesuatu yang lebih gelap dan lebih kuat yang masih mengintai di dalam hutan, siap menunggu untuk menjemputnya. Jaka berdiri terpaku, tubuhnya gemetar, dan keringat dingin mengalir di dahi. Di depan matanya, bayangan itu semakin mendekat. Suara langkahnya semakin jelas, langkah yang berat, seperti seseorang yang membawa beban yang sangat besar. Namun, Jaka merasa tubuhnya tak bisa bergerak. Seolah ada kekuatan tak tampak yang membekukan setiap sendi tubuhnya. Bayangan itu kini semakin jelas. Ia bisa melihat sosok itu, namun bukan pocong gosong yang ia kenal. Sosok itu terlihat seperti seorang pria tua dengan wajah yang sangat familiar. Itu adalah wajah seseorang yang ia kenal, ayahnya. Jaka hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ayahnya, yang sudah lama meninggal, kini berdiri di depannya, dengan mata kosong dan tubuh yang memancarkan aura kegelapan yang menakutkan. Wajah ayahnya tampak pucat, tanpa ekspresi, namun ada sesuatu yang membuat Jaka merinding. Suara teriakan dari kejauhan, seperti ribuan suara penderitaan yang bercampur dalam satu. Ayah, suara Jaka tercekat, tidak bergerak. Namun, tatapan matanya yang kosong seperti menembus langsung ke dalam jiwa Jaka, seolah ada pesan yang tersembunyi di baliknya. Tanpa kata, sosok ayahnya mulai melangkah maju, dan Jaka merasa tanah di bawah kakinya semakin berat, seolah dipenuhi oleh beban tak terungkapkan. Tiba-tiba, sosok itu membuka mulutnya, mengeluarkan suara berat, seperti desisan dari kedalaman bumi. Kau belum selesai, Jaka. Kau belum membebaskanku. Jaka terdiam. Dia ingat ayahnya meninggal dalam kecelakaan tragis bertahun-tahun lalu, namun ia tidak pernah tahu apa yang terjadi setelah itu. Wajah ayahnya yang terbaring di rumah sakit sebelum dimakamkan, rasanya seperti kini kembali hidup dalam bentuk yang mengerikan ini. Apa yang kau inginkan dariku? Tanya Jaka. Suaranya hampir tak terdengar. Sosok itu terdiam sejenak, dan suara desis yang keluar dari mulutnya terdengar semakin parah. Kesalahan besar yang kau lakukan. Ayahmu tidak hanya meninggal, Jaka. Aku terjebak, aku melakukan hal terlarang. Berusaha menguasai kekuatan lebih besar daripada yang manusia bisa kendalikan. Dan sekarang aku terperangkap dalam dunia arwah yang tak bisa aku tinggalkan. Jaka terkejut. Ia tidak tahu bahwa ayahnya terlibat dalam sesuatu yang lebih gelap dari yang ia bayangkan. Namun, suara ayahnya terdengar penuh dengan penderitaan dan penyesalan. Aku mencoba melindungi kita semua, Jaka. Namun aku terjatuh dalam jebakan yang aku buat sendiri. Jaka merasa sesak. Apa yang ia lihat sekarang adalah hasil dari dosa-dosa yang tidak pernah ia ketahui. Ayahnya bukan hanya korban, tetapi juga pelaku. Dan kini, dia berdiri di depan Jaka, memintanya untuk menyelesaikan apa yang tidak sempat selesai. Sosok itu mendekat, dan Jaka merasa kakinya mulai terangkat dari tanah. Perlahan-lahan, bayangan itu bergerak, dan tubuh Jaka seperti ditarik ke dalam kegelapan yang datang dari tubuh ayahnya. "Tolong, bebaskan aku," bisiknya. Namun, Jaka tahu ada sesuatu yang salah. Suara ayahnya bukan hanya memohon, tetapi juga mengandung ancaman yang tak terlihat. Tanpa pikir panjang, Jaka meraih dupa yang tersisa dan menyalakannya sekali lagi. Kali ini, ia melantunkan doa dengan lebih keras, berharap bisa memecahkan kutukan ini. Tiba-tiba, sosok ayahnya terhenti di tengah langkahnya. Wajahnya berubah semakin mengerikan, seolah ia merasakan sesuatu yang lebih besar dari kekuatannya mengalir di sekelilingnya. Asap dari dupa yang baru saja menyala melingkupi tubuh Jaka, menciptakan cahaya yang perlahan mengusir kegelapan itu. "Apa yang kamu lakukan, Jaka?"
Suara ayahnya terdengar semakin menakutkan. Namun kali ini ada getaran kesakitan yang lebih dalam. Sosok itu terlempar mundur beberapa langkah. Wajahnya semakin terbakar, semakin hancur. Ada cahaya yang tampaknya mulai mengelilinginya, tetapi bukan cahaya biasa, melainkan cahaya yang berasal dari kekuatan yang melakukan doa, memusatkan seluruh kekuatannya pada dupa yang membara. Sosok ayahnya mulai menghilang, suaranya menghilang perlahan, namun wajahnya terakhir kali terlihat, penuh dengan penyesalan dan kedamaian yang ia cari selama ini. Sekitar 1 menit setelah itu, hutan kembali sunyi. Jaka terjatuh ke tanah, nafasnya tersengal-sengal. Dia merasa kosong, seperti baru saja menghapus beban yang sangat besar. Tetapi, ketika ia menatap ke sekelilingnya, hutan yang tadinya gelap kini tampak lebih terang, meski bulan purnama tetap bersinar tinggi. Namun, di kejauhan, Jaka melihat sesuatu yang masih mengganjal. Di antara pepohonan, sebuah bayangan tampak melintas. Kali ini, itu bukan lagi ayahnya. Itu adalah sosok yang lebih tinggi, lebih besar, dan lebih mengerikan. Seperti sesuatu yang menunggu untuk menggantikan yang telah hilang. Pocong gosong, atau mungkin sesuatu yang lebih gelap dari itu, masih mengintai di pedalaman desa. Jaka tahu, meskipun ia telah bebas dari satu kutukan, hutan ini masih menyimpan banyak rahasia yang belum terungkapkan. Ketakutan masih ada, menunggu untuk kembali datang kapan saja. Jaka masih terduduk di tanah, tubuhnya gemetar, namun ada sesuatu yang berbeda sekarang. Ketika sosok ayahnya akhirnya menghilang dalam cahaya dupa, Jaka merasa seolah beban yang sangat berat terangkat dari pundaknya. Namun, kedamaian itu hanya bertahan sebentar. Di kejauhan, di balik pepohonan yang lebat, bayangan besar itu masih bergerak, semakin mendekat dengan langkah yang berat, lebih lambat, namun pasti. Jaka mencoba untuk berdiri, namun tubuhnya lemas. Rasanya seluruh kekuatan dan energi yang ia miliki terkuras habis setelah melawan arwah ayahnya. Meskipun pocong gosong atau apapun makhluk itu sudah hilang beberapa saat, Jaka tahu bahwa ancaman sesungguhnya belum selesai. Dia merasakan sesuatu yang sangat kuat sedang mengawasi, sesuatu yang lebih jahat dan lebih tua dari apapun yang pernah ia temui. Makhluk yang bergerak di antara pepohonan tampaknya tidak terpengaruh oleh doa atau dupa. Jaka menggigil, namun ia tahu bahwa ia harus bertindak. Sesuatu yang lebih gelap dari pocong gosong itu pasti sudah bangkit, dan kali ini itu tidak akan memberi ampun. Dengan sisa-sisa kekuatannya, Jaka berlari menuju desa, berusaha meninggalkan hutan yang semakin terasa mencekam. Namun, setiap langkah yang ia ambil semakin dalam rasa takut yang menghantui. Di dalam kepalanya, dia mendengar suara berbisik. Bisikan yang datang dari dalam kegelapan hutan, penuh dengan ancaman dan janji yang mengerikan. Kau tidak bisa lari, Jaka. Suara itu terdengar seperti gema dari setiap sudut hutan. Kau telah membebaskan satu jiwa, tetapi ada yang lebih besar, lebih kuat. Dia menunggumu, dan tidak ada tempat di desa yang aman. Jaka berhenti sejenak, kepalanya pusing, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba, sebuah bayangan besar menutupi langit, menyelimuti hutan dalam gelap yang lebih pekat dari malam biasa. Jaka menoleh ke belakang, dan di sana dia melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Sebuah sosok raksasa, lebih tinggi dari pohon-pohon di sekitarnya, dengan mata merah yang menyala. Tubuhnya berselimutkan api yang tidak padam, dan wajah yang penuh dengan bekas luka dan bekas pembakaran yang menyeramkan. Sosok itu melangkah perlahan, setiap langkahnya mengguncang tanah di bawahnya. Bau busuk yang sama seperti yang pernah dirasakan Jaka sebelumnya, bau seperti daging yang terbakar, tercium semakin kuat. Jaka merasakan seolah-olah tanah di sekitarnya mulai menghisapnya, seperti ingin menelan seluruh tubuhnya ke dalam kegelapan lebih cepat dari sebelumnya, dan tiba-tiba dia teringat tentang apa yang Pak Slamet katakan. Ada ritual lain yang bisa menghentikannya,
Tapi itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang benar-benar siap menghadapi kegelapan. Namun dalam hatinya, Jaka tahu bahwa dia tidak memiliki cukup waktu. Setiap detik yang berlalu, sosok itu semakin mendekat. Jaka merasakan udara menjadi semakin berat, seolah dunia ini mulai runtuh di sekitarnya. Saat ia hampir mencapai pinggiran desa, ia melihat sekelompok penduduk desa yang keluar dari rumah mereka. Wajah-wajah mereka tampak bingung, terkejut, dan ketakutan. Mereka merasakan sesuatu yang tidak beres, dan tanpa sadar, mereka mengarahkannya ke arah yang sama, ke arah hutan yang menakutkan itu. Tiba-tiba, di tengah kebingungannya, Jaka merasakan ada yang menarik tangannya. Itu adalah Pak Slamet, yang telah mendekat dengan langkah cepat. Wajahnya serius, dan ada ketegangan yang jelas. Gulungan pusaka semakin terang, membanjiri gereja dengan sinar yang menggelegar. Namun, alih-alih mengusir makhluk itu, cahaya itu justru sepertinya membuatnya semakin kuat. Jeritan yang mengerikan bergema, menggetarkan seluruh dinding gereja. Tanah di sekitar gereja mulai retak, dan suara gemuruh semakin keras. Jaka terjatuh ke tanah, hampir kehilangan kesadaran. Ia merasa tubuhnya seperti dibebani beban yang tak terukur. Sosok raksasa itu mulai bergerak, dan kegelapan dari tubuhnya menyebar ke seluruh ruangan. Setiap gerakan makhluk itu seolah menyedot cahaya dari sekelilingnya, membuat suasana di gereja semakin mencekam. Jaka, itu bukan sekadar makhluk. Itu adalah roh penjaga gerbang. Suara Pak Slamet terdengar, memecah keheningan. Jaka menoleh dan melihat Pak Slamet berdiri di ambang pintu gereja, wajahnya penuh kecemasan. Roh penjaga itu lebih kuat daripada apa yang kau bayangkan. Gulungan itu hanya bisa mengikatnya jika kau tahu caranya menghadapinya. Tanpa pemahaman penuh, itu akan memperburuk keadaan. Jaka menelan ludah. Dia merasa terjebak dalam situasi yang semakin tak terkendali. Sosok raksasa itu kini berdiri di tengah gereja, dengan tubuhnya yang besar dan membara. Matanya merah menyala menatapnya tajam. Kau tidak bisa melarikan diri, Jaka. Suara makhluk itu menggeram, seperti gemuruh dari dalam bumi. Pak Slamet melangkah maju, menghampiri Jaka yang terjatuh di lantai. Dengarkan aku, Jaka. Ada satu cara untuk menghentikannya. Kamu harus memanggil kekuatan alam yang lebih besar, kekuatan yang lebih tua dari roh penjaga ini. Pusaka itu hanya akan berfungsi jika kamu memadukannya dengan ikatan darah. Hanya dengan pengorbanan sejati, kau bisa menutup gerbang itu selamanya. Jaka terkejut. Ikatan darah? Apa maksudmu, Pak? Pak Slamet memandangnya dengan mata penuh kepedihan. Itu berarti kamu harus mengorbankan sesuatu yang berharga, sesuatu yang sangat penting bagi hidupmu. Tanpa pengorbanan itu, roh penjaga akan tetap bebas, dan ia akan menghancurkan desa ini. Jaka menatap Pak Slamet dengan bingung. Tapi aku tidak punya apa-apa lagi untuk diberikan. Aku sudah kehilangan ayahku, aku sudah cukup menderita. Pak Slamet menggelengkan kepala. Pengorbanan itu bukan tentang apa yang kau miliki, tapi apa yang kau siap lepaskan. Sesuatu yang akan mengikat jiwamu selamanya, dan itu harus datang dari hati yang tulus. Jaka merasa dadanya sesak. Apa yang dimaksud Pak Slamet? Pengorbanan apa yang harus ia lakukan? Sementara waktu semakin menipis dan makhluk itu semakin dekat, Jaka menyadari bahwa ia tidak bisa melarikan diri lagi. Semua yang ia lakukan sejauh ini, semua upaya yang ia lakukan untuk melarikan diri dari kutukan ini tertuju pada gulungan pusaka yang masih terbuka di tangannya. Dan dalam kesadarannya yang mulai kabur, ia mendengar bisikan halus, suara yang datang dari dalam pusaka. Kekuatan besar bisa dibangkitkan melalui darah dan air mata. Apa yang kau pilih, Jaka? Jaka menggigil, rasa takut dan kebingungan bercampur. Sosok raksasa itu kini berdiri di depannya, tubuhnya semakin membesar, seolah ingin menghancurkan segala yang ada di sekitarnya. Di matanya, Jaka melihat ketidakberdayaan yang dalam, seolah makhluk itu juga terperangkap dalam kutukan yang sama.
Selesaikan apa yang telah dimulai, Jaka. Bebaskan kami berdua. Suara makhluk itu bergema dalam benaknya. Dengan darahmu, aku akan bebas. Tetapi jika kamu tidak memilih, dunia ini akan menjadi milikku. Saat itulah Jaka menyadari satu hal. Ia harus memilih, dan pilihannya hanya ada dua. Menghancurkan makhluk itu dengan mengorbankan dirinya, atau membiarkan makhluk itu bebas dan menghancurkan semua yang ia cintai. Dengan suara gemetar, Jaka mengangkat gulungan pusaka dan mulai membaca mantra yang lebih lama dan lebih kuat dari sebelumnya. Setiap kata yang terucap bagaikan beban berat yang ia pikul. Namun, saat ia melafalkan kata-kata itu, tiba-tiba ia merasakan sensasi aneh. Seperti ada sesuatu yang memanggilnya dari dalam kegelapan, sesuatu yang lebih dalam dari dunia ini, yang meminta darahnya sebagai tebusan. Saat itulah ia merasa tangannya mulai berdarah, tanpa sengaja tergores oleh ujung gulungan pusaka yang mulai bersinar dengan cahaya yang sangat terang. Dalam keputusasaan, Jaka menekan telapak tangannya ke tanah dan berteriak, mengeluarkan seluruh kekuatan yang ada dalam dirinya. Tetesan darahnya jatuh ke tanah dan seketika itu juga, sesuatu yang luar biasa terjadi. Cahaya dari pusaka memancar semakin terang, melampaui segala batas yang ada, menyelimuti seluruh gereja. Sosok raksasa itu mulai berteriak, tubuhnya terbakar oleh cahaya yang memancar keluar dari gulungan pusaka, dan dalam sekejap makhluk itu terangkat ke udara. Jeritannya menggema di seluruh desa. Tubuhnya hancur dalam ledakan cahaya yang sangat kuat. Namun Jaka tahu bahwa walaupun sosok itu telah hancur, pengorbanannya belum selesai. Ia merasakan tubuhnya lemas dan dunia di sekelilingnya mulai berputar. Sesuatu yang besar dan sangat kuat mengalir dalam darahnya, mengikatnya dengan takdir yang baru. Dunia ini tidak akan pernah sama lagi bagi Jaka, dan desa itu pun tidak akan pernah kembali seperti semula. Sambil terjatuh ke tanah, Jaka menyadari bahwa apa yang ia pilih bukan hanya mengakhiri kutukan, tetapi juga mengikat dirinya dalam takdir yang lebih besar. Dunia antara arwah dan manusia, antara hidup dan mati, kini telah terhubung melalui darahnya. Dan dengan itu, desa yang selama ini terancam oleh kegelapan, kini selamat. Namun, bagi Jaka, perjalanan sejati yang menyilaukan perlahan mereda, menyisakan hening yang mencekam. Jaka terjatuh ke tanah, tubuhnya terasa sangat lelah dan sakit, seakan-akan seluruh energi dalam dirinya terkuras habis. Hidungnya tercium bau hangus, seperti sisa-sisa kebakaran yang baru saja terjadi. Namun, meskipun sosok raksasa itu sudah hancur, rasa takut yang mendalam masih menggelayuti jiwanya. Di sekelilingnya, gereja tua itu tampak berubah. Dinding-dinding yang sebelumnya berdebu dan lapuk kini tampak lebih kokoh, meskipun tetap dipenuhi sisa-sisa kegelapan yang hampir tak terhapuskan. Jaka berusaha untuk bangkit, namun tubuhnya begitu berat dan lemah. Di matanya, dunia tampak berputar. Semua kejadian yang telah dilalui, semua pengorbanan yang dilakukan, terasa semakin jauh, seolah ia baru saja terbangun dari mimpi buruk yang tak berkesudahan. Pak Slamet, yang sebelumnya berdiri di ambang pintu gereja, kini mendekat dengan langkah pelan. Wajahnya terlihat penuh rasa lega, tetapi ada sesuatu yang berbeda dalam tatapannya. Jaka bisa merasakan adanya beban yang tak terucapkan dalam pandangan Pak Slamet. Sebuah rahasia yang belum terungkapkan. Jaka, suara Pak Slamet terdengar lemah, seperti baru saja terbebas dari sebuah kutukan yang lama. Kau telah melakukan hal yang luar biasa. Kau telah menutup gerbang antara dunia kita dan dunia arwah. Tetapi pengorbananmu belum selesai. Jaka menatap Pak Slamet dengan bingung. Apa maksud Pak Slamet? Bukankah itu sudah cukup? Saya sudah melakukan semuanya. Saya sudah mengikat makhluk itu dengan darah saya. Pak Slamet menghela napas panjang, wajahnya penuh keprihatinan. Tidak, Jaka, itu hanya awal. Apa yang kau lakukan dengan pengorbanan darahmu bukan hanya mengikat roh penjaga,
tetapi juga menyatukan dirimu dengan kekuatan kuno yang mengalir dalam desa ini. Kekuatan yang telah ada sejak zaman dulu, bahkan sebelum hutan ini dibangun. Kamu sekarang adalah penjaga baru desa ini. Kau terikat pada takdir yang lebih besar daripada yang bisa kau bayangkan. Jaka merasa seolah dunia semakin berat di pundaknya. Ia tidak mengerti apa yang Pak Slamet katakan. Dia hanya ingin kembali ke hidup normalnya, bebas dari kutukan, bebas dari ketakutan yang menghinggapinya selama ini. Namun, suara-suara yang berbisik dalam kepalanya semakin keras. Seperti ada sesuatu yang berusaha menguasai pikirannya, menariknya ke dalam jurang kegelapan yang lebih dalam. Pak Slamet melanjutkan, "Dulu, nenek moyang kita membuat perjanjian dengan entitas yang jauh lebih tua dan lebih kuat daripada makhluk yang kau hadapi tadi. Mereka mengikatkan jiwa mereka kepada hutan ini untuk menjaga desa. Namun, mereka juga terikat pada nasib yang kelam. Mereka menjadi bagian dari dunia yang terperangkap di antara hidup dan mati. Dan sekarang, setelah pertempuran yang kau lakukan, nasib itu telah berpindah padamu." Jaka terdiam, cemas. "Jadi saya adalah penjaga baru?" Pak Slamet mengangguk perlahan. "Benar. Sejak malam ini, kamu akan merasakan dunia ini dengan cara yang berbeda. Kamu akan melihat yang tak terlihat, mendengar yang tak terdengar. Dunia antara hidup dan mati akan terbuka padamu. Kamu akan menjadi jembatan bagi mereka yang terjebak di antara keduanya." Jaka bisa merasakan perasaan aneh yang mengalir di dalam tubuhnya. Seperti ada sesuatu yang sedang meresap ke dalam darahnya, mengalir bersama detak jantungnya yang semakin cepat. Ia mendengar suara bisikan dari hutan, dari desa, dan bahkan dari dalam dirinya sendiri. Suara itu berulang, hampir tidak bisa ia tangkap dengan jelas. Namun jelas terdengar seperti panggilan yang tidak bisa ia hindari. "Tidak, ini tidak bisa. Saya tidak ingin ini." Suara Jaka terdengar putus asa, namun semakin ia mencoba menghindar, semakin kuat suara itu menguasainya. Pak Slamet melihat dengan sorot mata penuh pengertian. "Ini adalah takdirmu, Jaka. Kamu tak bisa menghindarinya. Tapi ingatlah, meskipun kamu terikat, kamu tidak sendirian. Ada kekuatan yang akan membantumu. Ada orang yang akan selalu berada di sampingmu. Namun, pengorbananmu belum berakhir." Pak Slamet menunduk, lalu berbalik dan melangkah keluar dari gereja, memberi Jaka ruang untuk merenung. Suasana di luar gereja sudah kembali tenang. Suara-suara dari hutan yang sebelumnya menakutkan kini mulai menghilang. Namun, Jaka tahu bahwa kedamaian ini hanya sementara. Ada sesuatu yang lebih besar dan lebih gelap yang masih mengintai di luar sana. Di luar gereja, Jaka melihat seluruh desa yang mulai kembali hidup. Penduduk desa yang sebelumnya ketakutan kini keluar dari rumah mereka, tampak bingung namun lega. Mereka tidak tahu apa yang terjadi, namun mereka bisa merasakan bahwa sesuatu yang besar telah berlalu. Tetapi dalam hati Jaka, ia tahu bahwa ini melangkah keluar dari gereja, menatap ke arah hutan yang luas dan misterius. Ada bisikan yang semakin keras di telinganya, seolah ada sesuatu yang masih tertinggal di dalam hutan itu. Sebuah ancaman yang belum selesai. Tiba-tiba, Jaka melihat sebuah sosok berdiri di kejauhan, di tepi hutan. Sosok itu tinggi dan gelap, mengenakan jubah hitam yang berkibar diterpa angin. Wajahnya tersembunyi di balik bayangan, namun Jaka bisa merasakan bahwa makhluk ini lebih kuat dari segala yang telah ia hadapi sebelumnya. Makhluk itu adalah sosok yang lebih tua, lebih jahat, dan lebih berbahaya daripada roh penjaga yang telah ia hancurkan. Makhluk itu tersenyum, senyum yang penuh kebencian. "Kau pikir kau telah menang, Jaka? Itu baru permulaan. Dunia ini tidak hanya milik manusia, tapi milik kami juga, dan kami akan mengambilnya kembali." Jaka merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Sosok itu adalah ancaman yang lebih besar, dan dia tidak bisa lari. Kini, sebagai penjaga baru desa, ia harus berhadapan dengan kekuatan yang lebih gelap, lebih jahat dari apapun yang pernah ia bayangkan.
perjalanan Jaka belum berakhir. Takdirnya baru saja dimulai.